Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu adama inqata'a 'amalu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'ulahu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sampai akhir bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, pada para sahabatnya, tabi'in, juga kepada kita sekalian umatnya yang mudah-mudahan patuh dan taat kepada ajarannya. Anak-anakku peserta sanlat Ramadan Smartfriend SMA Negeri 1 Kuningan yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Bapak akan menyampaikan materi tentang zakat, infak dan sedekah. Zakat yang akan Bapak sampaikan tentang zakat ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Sebelumnya kita sampaikan atau kita dari awal dulu tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat artinya membersihkan, yakni memberikan sebagian dari harta kepada orang-orang yang wajib menerimanya. Siapa yang wajib menerimanya? Di antaranya harta, di antaranya yang wajib menerima zakat. Yang pertama, fakir miskin. Jadi ada 8 asnaf yang wajib atau yang bisa menerima dari zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Yang pertama orang fakir atau orang yang miskin. Fakir beda dengan orang miskin. Kalau fakir itu penghasilan dengan kebutuhan itu tidak mencukupi. Selain itu juga tidak punya tempat tinggal. Itu orang fakir. Beda yang dengan orang yang kedua, orang yang mendapatkan zakat itu, yang kedua itu orang miskin. Jadi jangan disatukan fakir miskin. Jadi yang satu fakir, yang kedua miskin. Miskin itu orang yang penghasilannya itu tidak mencukupi, sementara tempat tinggal itu punya ada, hanya penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Itu yang berhak menerima zakat. Yang ketiga orang yang mengurusi zakat atau panitia zakat, itu berhak berhak menerima zakat. Itu
itu ada sebagian karena mengurusi dari pagi mungkin berapa hari mengurusi zakat fitrah sehingga dia berhak menikmati sebagian dari zakat tersebut. Yang keempat, orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf. Awas jangan salah dengan kalimat mukallaf. Kalau mukallaf yaitu orang yang sudah balik, ya, mu'allaf orang yang baru masuk Islam, dia berhak menerima zakat. Ada sebagian ya, orang-orang mu'allaf yang datang juga ke SMA Negeri 1 Kuningan meminta bagian untuk mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Ya, biasa nggak di Cibubur itu biasanya suka ada ya, datang SMA 1 untuk meminta bagian bagi orang-orang mu'allaf. Berikutnya yang atau yang kelima, hamba sahaya. Insya Allah ya, sekarang ini sekarang tidak ada hamba sahaya itu ya. Tidak dengan zaman dulu ya. Yang berikutnya yang keenam, orang yang berhutang gorim ya. Tapi hutangnya bukan hutang bekas ya. Memberi sesuatu yang apa ya, jadi hutang yang bekas makanan, jadi dia memberi menghutang untuk kebutuhan makanan sehari-hari ya. Misalnya membeli nasi ya, membeli beras, kebutuhan makanan, dan tidak bisa membayarnya, tidak sanggup membayarnya, itu berhak menerima dari zakat. Bukan hutangnya bekas membeli mobil, membeli sepeda, motor dan sebagainya, lemari, itu mah bukan, itu mah tidak berhak. Jadi berhak ya dari zakat itu dari orang yang berhutang itu bekas makanan pokok, kebutuhan sehari-hari untuk makan, dia berhutang sehingga karena setiap harinya berhutang sehingga tidak bisa membayarnya karena hasil usaha atau pendapatannya kurang, sehingga hutangnya membludak tambah besar karena memang penghasilan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, gorim ya, hutang karena memang bekas makanan yang pokok ya, yang harus, sehingga tidak bisa kita kalau tidak makan itu kan itu. Yang berikutnya G atau yang keenam, yang ketujuh itu di jalan Allah fisabilillah ya. Orang yang melaksanakan di jalan Allah fisabilillah, contoh ya, misalnya imam musola ya, orang yang mengajar ngaji ya, itu berhak menerima zakat ya. Tentunya orang yang memang ya, kalau orangnya kaya mah ya tidak berhak ya. Oh, yang membutuhkan dia mengajar, dia jadi imam masjid atau imam tahajud, tapi keadaan ekonominya kurang, dia berhak menerima dari zakat ya. Yang terakhir ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal ya, dan sebab kepergiannya bukan untuk maksiat tapi untuk beribadah, mencari ilmu untuk syiar agama. Jadi kalau kita ya, misalnya kalian, anakku sekalian ingin kuliah, berangkat kuliah, ternyata di perjalanan ya, barang, uang dan sebagainya kehilangan, bisa datang ke masjid, ke desa untuk meminta bantuan ke zakat ya, ke panitia zakat ya, ke desa atau kelurahan.
minta sampaikan bahwa kalian menuju mencari ilmu, ya, barang keuangan dan sebagainya hilang. Ya. Untuk apa? Untuk bisa sampai ke tempat atau mungkin pulang lagi ke rumah. Ya. Jadi biaya yang diberikan oleh zakat, ya panitia zakat itu cuma untuk perjalanan sampai ke tempat tujuan. Misalnya ongkosnya berapa, untuk makannya, minumnya berapa. Kalau ke Jakarta di Bekasi misalnya atau di Kerawang, di Subang misalnya kehabisan bekal, ya, itu bisa tinggal menghitung, ya, dari Subang berapa ke Jakarta ongkosnya, berapa untuk sekali makan minumnya. Ya, jadi kalau misalnya 50.000 cukup, ya cukup, itu hanya 50.000 saja. Tidak untuk yang lainnya, hanya untuk sampai tujuan saja, ya, tidak lebih dari itu. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, berikutnya tentang orang yang tidak berhak menerima zakat. Ya, tentunya tadi yang berhak menerima zakat itu orang miskin. Berarti orang kaya tidak berhak menerima zakat. Satu, orang kaya harta atau cukup usaha itu tidak berhak menerima zakat. Atau budak pelian yang menjadi tanggung jawab tuannya. Tadi orang yang namanya hamba sahaya, budak pelian itu sekarang insya Allah tidak ada. Sudah pada merdeka. Yang ketiga, tercek keturunan Bani Hashim, insya Allah sudah tidak ada sekarang. Yang keempat, orang yang bukan beragama Islam, jadi itu tidak berhak menerima zakat. Walaupun keluarga sendiri kalau beda agama, ya tidak berhak menerima zakat. Yang terakhir, orang yang menjadi tanggungan si pemberi zakat. Jadi orang yang tanggung oleh si pemberi zakat bebas lah, ya, itu tidak berhak. Kalau ada yang menanggung kebutuhan hidupnya oleh orang tersebut. Itulah barangkali tentang orang yang tidak berhak menerima zakat. Tadi zakat, bahwa zakat itu ada dua macam, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal itu zakat penghasilan, tapi kalau zakat fitrah itu zakat pribadi. Biasanya dilaksanakan ketika setelah selesai puasa. Untuk apa? Untuk membersihkan diri masing-masing. Bagi yang mampu. Kalau tidak, gak wajib. Kenapa? Dia berhak, menjadi mustahik yang berhak menerima zakat fitrah. Jadi nggak usah repot, nggak usah ini ya, pusing. Kalau memang tidak mampu mengeluarkan zakat, jangan. Sebab dia berhak menjadi orang mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Anakku sekalian yang Bapak cintai, Bapak banggakan, zakat fitrah itu zakat badan yang dikeluarkan pada hari raya atau Syawal, utamanya pada sebelum salat hari raya. Awas, hati-hati ya. Jadi jangan sampai melebihi waktu salat hari raya Idul Fitri. Pokoknya sebelum hari sholat hari raya Idul Fitri. Jadi kalau udah salat Idul Fitri baru zakat fitrah, itu bukan termasuk zakat fitrah, tapi sodako. Ini pernah terjadi ya, di Masjid Syiarul Islam ya, Bapak dulu jadi remaja masjid ya, di Kabupaten Kuningan ya, ada yang datang ya, setelah sholat
Idul Fitri, ya dia datang, Bapak saya mau zakat fitrah, Pak punten. Nah, ya, kalau yang zakat fitrah itu harus sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Kalau sudah itu sudah termasuk sodako, bukan zakat fitrah. Oh dia tadi malam datangnya, ya untuk kedepannya barangkali ya seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai nanti ya terjadi seperti itu. Kalau terjadi seperti itu berarti kita tidak zakat fitrah. Kenapa? Karena waktunya di luar setelah sholat hari raya Idul Fitri. Anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ya. Apa saja tentang syarat-syarat ya, wajib zakat fitrah? Yang pertama, kita beragama Islam. Tentunya bagi seorang Muslim beragama Islam, ya, wajib bagi yang mampu untuk mengeluarkan zakat itu. Syaratnya tadi pertama Islam, yang kedua ada kelebihan makanan sekeluarga pada hari itu. Jadi kalau ada kelebihan silakan. Ya. Itu syaratnya, setiap ini ada kelebihan. Berarti kita sudah mampu memberikan ya, sesuatu kepada orang lain. Yang ketiga atau C, orang-orang yang tersebut hidup pada waktu matahari terbenam di akhir bulan puasa. Jadi kalau sudah meninggal ya tidak berhak. Ya, jadi kita masih hidup pada waktu itu ya, dari mulai ya tentunya dari pagi ya, terbit matahari sampai terbenam matahari di akhir bulan puasa tentunya. Itu salah satu syarat wajib zakat fitrah. Apa saja tentang zakat yang kita harus dikeluarkan? Tadi ada zakat, itu zakat masalah zakat fitrah. Ada yang zakat mal, zakat ya, tentang zakat mal. Ya. Apa itu zakat mal? Ya, zakat penghasilan. Zakat penghasilan. Jadi kita orang yang kaya, orang yang mampu, ya, diantaranya zakat mal itu ya tentunya yang punya emas, ya, yang punya perak, yang punya uang disimpan. Diantaranya tadi zakat emas. Ya. Misalnya kita punya emas ya, sebanyak 96 gram disimpan ya, selama 1 tahun ya, itu sudah nisan, wajib mengeluarkan zakat ya, yaitu 2,5% dari emas tersebut. Kalau kurang berarti tidak wajib, belum wajib mengeluarkan zakat. Itu apa namanya jumlah yang harus dikeluarkan tentang zakat emas. Jadi kalau sudah punya emas 96 gram disimpan di rumah selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat malnya 2,5% dari emas tersebut. Berikutnya zakat perak, itu sekitar jumlah gramnya itu 672 gram. Ya. Kalau diperbandingkan dengan harga emas itu mungkin akan sebanding dengan harga emas. Yang wajib dikeluarkannya sama 2,5% kalau perak. Insya Allah kalau dijual itu mungkin akan sebanding dengan harga emas yang sebanyak 96 gram. Itu kewajiban zakat perak. Berikutnya tentang zakat uang.
uang. Jadi zakat yang dikeluarkan dengan uang itu sama dengan jumlah pembelian atau uang ketika membeli emas 90 gram itu berapa jumlahnya. Oh, misalnya sekarang 500.000 kali 96. Ternyata uang itu bisa membeli emas sebanyak 96 gram emas, disimpan di bank selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat malnya. Kalau belum sampai ke sana berarti belum wajib mengeluarkan zakat mal. Anakku sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, itu tentang zakat emas, ya, zakat perak dan zakat uang yang harus dikeluarkan oleh kita sebagai orang tentunya yang beragama Islam. Sebab syaratnya itu beragama Islam. Ada juga zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil bumi. Kita bisa menghasilkan hasil bumi, misalnya dari padi, dari jagung, gandum, kurma atau anggur. Wajib zakatnya ketika penghasilan tersebut bisa memberikan emas seharga 96, maka wajib, tapi selama 1 tahun. Jadi menghasilkan beras, padi, ya, berapa gudang begitu, ya, atau mungkin 1 kamar, sehingga ketika dijual bisa memberikan emas 90 gram, disimpan di gudang, ya, di kamar. Ketika dijual bisa membeli emas sebanyak 90 gram emas, ya, disimpan di gudang selama 1 tahun, maka dia berhak mengeluarkan zakat mal, ya, karena sudah nisab, sudah mencapai, sudah bisa membeli emas 90 gram dan lamanya sudah 1 tahun disimpan di rumah, di gudang, di kamar sampai penuh begitu. Awas jangan lupa, karena itu kewajiban seorang muslim dan hak orang-orang miskin, orang fakir miskin. Itu bukan hak orang, bukan hak kita. Kalau sudah melebihi batas atau jumlah yang ditentukan oleh syariat Islam, itu kewajiban, ya, seorang muslim untuk mengeluarkan zakat itu dari hasil bumi, ya, atau mungkin hasil zakat barang, tambang dan sebagainya, itu sama, ya. Jadi ya, perhitungannya itu emas, ya, baik penghasilan padi dan sebagainya itu, ya. Jadi ukurannya bisa membeli emas seharga 96 gram, ya, dan disimpan selama 1 tahun, hasil bumi dan sebagainya, itu wajib mengeluarkan zakat. Anakku sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, ya, ya. Selain zakat, kita juga disunahkan, diperintahkan untuk infak dan sedekah. Infak barangkali kita sudah tahu, ya. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yunfikun, menginfakkan hartanya, infak. Contohnya apa? Kalau infak, ya, kita menginfakkan ketika di masjid sholat Jumat ada, itu infak, ya, infak mengeluarkan
keluarga 1.000, 2.000, 10.000 untuk memasukkan uang ke dalam kotak amal yang ada di masjid itu infak. Beda dengan sedekah ya, yang tadi Bapak sampaikan dalam hadis ya, idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salasin shadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalih. Itu tentang shadaqatun jariyah. Ya. Bentuknya apa shadaqatun jariyah? Ya. Itu yang akan, karena idza mata ibnu adama in qata'a amalu, semua keturunan anak Adam akan putus amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, ya. Ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, awaladin sholihan yadulahuma, anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Yang kita bahas tentang masalah shadaqatun jariyah. Apa tentang shadaqatun jariyah? Yang akan mengalir pahalanya ketika kita mengeluarkan sedekah tersebut. Contohnya ya, ketika ada pembangunan masjid, kita memberikan barang tentunya yang bisa dipakai ya, yang bisa tahan lama, yang termasuk sedekah jariyah. Bisa saja mungkin keramik ya mungkin speaker ya, kebutuhan lemari, lampu, jam dinding dan sebagainya ya, yang bertahan lama lebih dari 1 tahun, itu termasuk shadaqatun jariyah yang akan mengalir pahalanya ketika kita sudah meninggal. Shadaqatun jariyah beda dengan infak atau sedekah biasa. Ada yang sedekah biasa ya, mungkin memberi makanan. Ketika pelaksanaan pembangunan masjid kita memberikan makanan, itu sedekah biasa, tidak akan mengalir pahalanya ya. Kayak mengalir itu yang itu tadi, yang bisa tahan lama lebih dari 1 tahun digunakan ya, mungkin itu tadi bisa karpet dan sebagainya, banyak lah kebutuhan masjid atau madrasah-madrasah atau pesantren-pesantren yang membutuhkan ya, dana ya, gitu. Itu salah satu tempat untuk sedekah jariyah. Nah, itu sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, Sanplat ya, Ramadan Mars ya, tren SMA Negeri 1 Kuningan. Mudah-mudahan kita setelah membahas tentang masalah zakat ya, tentang sedekah dan sebagainya, Allah berikan rezeki kepada kita semua, rezeki yang barokah, rezeki yang lebih kepada kita, sehingga kita bisa zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, atau mungkin infak, atau mungkin sedekah, memberikan harta kekayaan kepada orang lain. Anak sekalian yang saya banggakan, itu barangkali tentang masalah zakat, infak dan sedekah ya. Tidak banyak yang Bapak sampaikan materi ini ya, karena dalam materi tersebut tentang masalah zakat ya, infak dan sedekah ya. Kalau bisa dipanjangkan bisa, persingkat juga bisa ya. Itu aja barangkali ya. Mohon maaf apabila Bapak menyampaikan kurang berkenan ya, dan sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita lebih, sehingga bisa terlaksana apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mengeluarkan zakat mal, mengeluarkan zakat fitrah, infak, juga sedekah pada orang lain. Utamakan kalau mereka sedekah ya, utamakan kalau memberikan rezeki pada orang lain, sedekah utamakan keluarga dulu ya. Jangan pada orang lain dulu, keluarga dulu terdekat yang betul-betul ya perlu dibantu.
keluarga. Ya, sedekah itu utama kali ya. Dari di samping sisi kita, ya keluarga dari ibu ataupun dari bapak, utamakan itu dulu. Jangan kepada orang lain memberi, kepada keluarga ya ternyata kita tidak memberi. Ya, karena itu perintah dari Al-Quran itu sendiri. Sedekah itu utamakan keluarga kita sendiri dulu. Baru nanti kalau sudah keluarga, baru kepada orang lain. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat materi yang mau sampaikan, khususnya bermanfaat bagi bapak sendiri, umumnya bagi anak-anakku sekalian, siswa SMA Negeri 1 Kuningan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita sehingga bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.